Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Vina Hiasa sebagai dosen pengampu sejarah sastra dan teman-teman yang menyaksikan video ini. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nadila Dia Aulia dan rekan saya Fiona Aulia Veronica dan saya Adwa Syarifah. Mutiara Ramadhani. Kami akan membahas materi tentang kesusastraan zaman Islam. Baik, kita langsung aja. Ada beberapa materi yang akan disampaikan oleh Mutiara. Silakan Mutiara. Masuknya Islam ke Nusantara. Islam masuk ke Indonesia diperkirakan sejak abad ke-11, ditandai dengan batu nisan wanita Islam di lereng Gresik tahun 1082. Penyebaran dipercepat setelah Gujarat ditaklukkan Islam 1196 dan jatuhnya Baghdad ke Mongol 1258. Malaka menjadi pusat perdagangan dan pengajian Islam yang penting. Bahkan dua wali Jawa, Sunan Bonang dan Giri belajar di sana. Setelah Malaka jatuh ke Portugis, Aceh mengambil alih peran sebagai pusat penyebaran Islam ke seluruh Nusantara. Teori penyebaran Islam di Nusantara. Terdapat 6 teori penyebaran Islam di Nusantara. Yang pertama, teori perdagangan, disebarkan perdagangan Islam. 2. Teori mubalik, disebarkan ulama dari India. 3. Teori tasawuf, disebarkan kaum sufi. 4. Teori politik, raja masuk Islam untuk dukungan politik. 5. Teori anti-Nasrani, reaksi terhadap kedatangan Portugis. Dan 6. Teori keunggulan Islam menawarkan kesetaraan dan persaudaraan para sarjana Indonesia percaya Islam datang langsung dari Arab, bukan melalui India. Apa yang dimaksud sastra Islam? Ada beberapa pendapat sastra Islam harus mendukung nilai Islam. Ada pula yang berkata sastra Islam harus berdasarkan kisah-kisah yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis dan merupakan hasil tulisan yang berdasarkan tauhid. Sastra Islam adalah sastra tentang orang Islam dan segala amal salehnya. Sastra Islam Melayu adalah sastra Islam orang Islam yang ditulis dalam Melayu di rantau ini. Selanjutnya, materi yang akan dibahas oleh Adwa Syarifah. Yang selanjutnya itu ciri sastra Melayu Islam. Sastra Melayu Islam memiliki 3 ciri utama. Yang pertama, sastra Melayu zaman Islam merupakan sastra tertulis yang muncul setelah Islam masuk dan huruf Jawi diciptakan. Yang kedua, sebagai besar adalah terjemahan atau saduran dari bahasa Arab dan Persia yang dilakukan oleh orang Melayu yang belajar di Arab dan pedagang India Selatan. Yang ketiga, hampir semua karya diketahui pengarangnya, namun jelas lahir setelah masuk Islam. Sastra ini kemudian diterjemahkan ke berbagai bahasa Nusantara. Oleh karena hasil sastra pada umumnya tidak diketahui nama pengarangnya dan tarikhnya, maka sukar sekali menyusun sebuah sejarah yang menunjukkan perkembangan dari awal hingga akhir. Dan materi selanjutnya itu kategori sastra Islam menurut R. Rolfing. R. Rolfing membagi sastra Islam menjadi 5 kategori. Yang pertama itu cerita Al-Quran, kisah para nabi yang diabadikan dalam Al-Quran seperti Nabi Adam, penciptaan manusia, Nuh, banjir, Ibrahim dibakar Namrud, Musa membelah laut, dan Yusuf memimpin dan ujian di Mesir. Yang kedua, cerita Nabi Muhammad, biografi lengkap Rasulullah dari kelahiran hingga wafat. Yang ketiga, sahabat Nabi, kisah heroik para sahabat dalam perjuangan Islam. Yang keempat, cerita pahlawan Islam, tokoh legendaris yang berjasa menyebarkan Islam meski hidup sebelum Islam lahir, seperti Iskandar Zulkarnain, penakluk dunia, dan Saif Zulyazad, pembela Yaman. Yang kelima, Astra, kitab karya didaktik berisi ajaran moral, tasawuf, dan fikih untuk pendidikan umat. Selanjutnya, materi yang akan dibacakan oleh Cerita Al-Quran. Cerita Al-Quran adalah cerita yang mengisahkan cerita nabi-nabi atau tokoh-tokoh yang namanya ada disebut-sebut suatu jawatan khas jamak kusas, yaitu pencerita yang mendasarkan Al-Quran serta menafsirkan maknanya di masjid-masjid di seluruh kerajaan Islam.
Keadaan yang demikian berlaku berabad-abad lamanya. Baru pada abad ke-4 tahun Hijriyah, cerita mengenai nabi-nabi itu dikumpulkan di dalam sebuah kitab, dan orang mengumpulkannya adalah seorang tafsir yang terkenal, ialah Al-Talabi, atau nama sebenarnya Abu Ishaq Ahmad Ibnu Muhammad Al-Talabi, wafat 1036. Tidak lama sesudah penerbitan kitab Al-Talabi, muncul cerita-cerita tentang para nabi di dalam bahasa Parsi di Iran dan bahasa-bahasa lain Asia Tengah. Salah satu contoh cerita Al-Quran yaitu Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Soleh, Nabi Ibrahim, Nabi Lut, Nabi Ismail, Nabi Ishak, Nabi Yakub dan Yusuf, Nabi Musa, Nabi Ayub, Nabi Yunus, Nabi Ilyas, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Zakaria dan Yahya, Maryam dan Nabi Isa. Hikayat Raja Jumjumah atau tengkorak kering. Salah satu contoh cerita Al-Quran yaitu Nabi Adam. Adam diceritakan dari tanah dengan sempurna, dilengkapi anggota tubuh. Jibril diperintahkan turun ke bumi mengambil segenggam tanah untuk membuat Adam. Namun Jibril tidak sanggup karena tanah memohon. Hanya Israel yang berhasil mengambil tanah dari berbagai tempat, sehingga Adam memiliki sifat beragam sesuai asal tanahnya. Kehidupan surga Adam dihidupkan dan diberi pasangan, yaitu Siti Hawa dari tulang rusuknya. Mereka tinggal bahagia di surga. Namun iblis datang memperdaya mereka untuk memakan buah khuldi yang dilarang Allah. Setelah memakan buah tersebut, mereka sadar telah berdosa dan berusaha menutupi aurat dengan daun. Turun ke bumi karena melanggar larangan, Adam dan Hawa diusir dari surga. Adam jatuh di Serandip, Sri Lanka, Hawa di Jeddah. Mereka berpisah dan menangisi nasib mereka. Setelah bertaubat dan memohon ampun, Allah mengampuni mereka. Adam dan Hawa kemudian bertemu kembali di Bukit Arafah dan bersyukur atas pertemuan mereka. Keturunan Adam dan Hawa dikaruniai anak-anak, termasuk Habil dan Kabil. Konflik muncul ketika Kabil membunuh Habil karena cemburu, menjadi pembunuhan pertama di bumi. Selanjutnya saya akan membacakan materi tentang cerita pahlawan Islam. Cerita golongan ini biasanya mengisahkan tokoh-tokoh sejarah yang hidup sebelum munculnya agama Islam, karena sumbangan mereka kepada perkembangan Islam atau karena perbuatan mereka yang menakjubkan. Mereka lalu dijadikan pahlawan yang menyebarkan agama Islam. Contoh cerita pahlawan Islam. Beberapa karya penting meliputi Hikayat Syaif Zulyazan, Petualangan Pahlawan Yaman melawan musuh-musuh Islam, Kisah Badiul Zaman, Petualangan Putra Amir Hamzah, Cerita Lahad, Peperangan melawan Raja Lahad yang mengepung Mekah, dan berbagai cerita Al-Quran tentang para nabi. Karya-karya ini tidak hanya berfungsi sebagai hiburan, tetapi juga sebagai media dakwah dan pendidikan moral bagi masyarakat Muslim Melayu. Salah satu contohnya yaitu Hikayat Syaif Zulyazan. Hikayat Syaif Zulyazan. Raja Zulyazan di Yaman berhasil mendirikan kota Madiyat Al-Hamar karena khawatir Raja Habsyah berusaha membunuhnya melalui racun. Namun gagal. Kamarijah, perempuan cantik yang terlibat, justru dinikahi Zulyazan setelah Raja mangkat. Kamariyah melahirkan seorang putra, Syaif Zulyazan, yang dipuja oleh wazir. Karena iri, ia mencoba menyingkirkannya karena anak itu selamat, tumbuh dewasa, dan diberi nama Wasi Al-Falon. Ia banyak mengadakan ujian, meminang putri Syamah, menaklukkan raksasa Sadon, hingga mendapatkan senjata-senjata ajaib seperti kopiah hikmat, dan cincin sakti. Sakardium, wazir licik, berkali-kali menghasut, mengirim jin, bahkan memfitnah Syaif Zulyazan tetapi tetap selamat berkat pertolongan orang-orang soleh dan sahabatnya. Ia pernah dibuang, dijebak, bahkan dipisahkan oleh Syamah, tetapi selalu kembali dengan lebih kuat. Aliansi peperangan
Syaif Zulyazan menjalin persahabatan dengan raja-raja lain seperti Syadon dan Syaif Arrad. Ia melawan Raja Habsyah, orang-orang kafir, hingga Raja Abu Tad. Banyak yang akhirnya masuk Islam karena Kamarijah terus menjadi sumber intrik, mencuri senjata hikmat, bekerja sama dengan tukang sihir Berno, hingga mencoba membunuh Syamah dan putrinya. Berkali-kali ia memohon maaf lalu berkhianat lagi. Dengan bantuan para wakil, sahabat dan istrinya, Syamah Syaif Zulyazan akhirnya menundukkan lawan-lawannya. Ia pulang ke negerinya bersama putrinya Muhi an-Nufus, berkuasa di Madinat al-Madinat dan memerintah dengan adil. Kesimpulannya, Islam masuk ke Nusantara sejak abad ke-11. Bukti tertua yaitu batu nisan letran 1082 dan berkembang pesat pada abad 13 melalui perdagangan, tasawuf, dan politik. Malaka menjadi pusat pengajian Islam hingga jatuh ke Portugis. Lalu Aceh mengambil alih peran tersebut dan menyebarkan Islam ke seluruh Nusantara dan melalui jalur perdagangan dan pernikahan dengan penduduk lokal. Sastra Melayu Islam muncul setelah huruf Jawi diciptakan, didominasi terjemahan Arab Persia oleh ulama Nusantara dan pedagang India. R. Rolfing mengklasifikasi 5 kategori: cerita Al-Quran, Nabi, sahabat Nabi, pahlawan Islam, dan sastra kitab. Sastra ini bukan sekedar mendukung nilai Islam murni, tetapi memadukan budaya lokal dengan ajaran Islam, menciptakan karya alkulturatif dan mudah diterima dan berperan penting dalam Islamisasi Nusantara. Sekian presentasi dari kami. Jika kalian teman-teman ada pertanyaan, silakan komentar di bawah video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.